Dalam pemangkasan harus kita perhatikan, yaitu bagaimana cara kita memilih tunas bat yang bagus. Tunas bat yang bagus biasanya itu dia tidak ada sulur ya. Ya nanti biasanya kalau yang tidak ada sulurnya ini potensi untuk membawa bunga yang bagus ketimbang tunas bat yang ada sulurnya ya. Pangkas seperti ini. Nah, lakukan seperti ini pada tiap-tiap cabang tersier yang akan kita lakukan pemangkasan agar hasilnya lebih bagus dan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang. Pada video kali ini ya, saya ingin sedikit berbagi dan juga menjawab pertanyaan teman-teman kapan ketika kita melakukan pembuahan setelah masa pemulihan ya. Di masa pemulihan itu tujuan kita bukan pembuahan, tetapi jika di masa pemulihan itu ada bunga, terserah teman-teman mau dibuang atau dilanjutkan. Yang penting tujuan kita melakukan pemangkasan pembentukan itu nantinya agar tanaman itu lebih sehat, aliran nutrisi lebih lancar, dan sistem pembuahan kita itu menghasilkan buah yang sangat bagus. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan dari awal dan sekaligus memperlihatkan beberapa tanaman yang kemarin saya perlihatkan pada teman-teman sehingga ada perkembangan yang teman-teman ketahui ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu ada teknik dan caranya. Ini tanaman yang kemarin pernah saya bagikan pada teman-teman ya. Setelah kita melakukan pemangkasan, ada cabang-cabang yang sudah kita pilih. Setelah cabang-cabang tersebut tumbuh, jika teman-teman ini sistemnya para-para, nanti dibiarkan yaitu 1 meter. Setelah itu kita rebahkan ya. Kalau bisa direbahkan ya kita rebahkan agar lebih tersusun rapi dan nanti percabangan lebih bagus. Tanaman ini saya tanam di lahan terbuka ya. Saya tanam di lahan terbuka. Walaupun di lahan terbuka, akan tetapi saya tetap melakukan peremajaan cabang bertujuan agar daun-daun baru ini lebih bagus ya. Ini saya kasih naungan paranet yang seandainya teman-teman tahu pada video kemarin itu juga saya jelaskan tujuannya apa. Dan sekarang daunnya bagus-bagus seperti ini. Nanti kalau sudah kiranya bisa direbahkan ya kita rebahkan, kita ikat, kita atur, kita rapikan sehingga menuju proses pembuahan itu lebih rapi. Jika ada yang terlihat buahnya atau terlihat bunganya ya terserah teman-teman, mau dibuang juga bagus, mau tidak dibuang juga tidak apa-apa. Karena terkadang kalau kita itu masih pemula itu lebih baik kita belajar, oh ternyata kalau tidak saya buang hasilnya seperti ini, jika saya buang hasilnya seperti ini. Jadi ada perbandingan untuk pembelajaran buat teman-teman ya. Seperti ini hasilnya. Ini kemarin saya perlihatkan pada teman-teman, di atas saya tutup paranet. Contohnya seperti ini ya. Kalau sudah 1 meter ya, kita rebahkan seperti ini ya. Kita rebahkan, kita atur. Karena sulur-sulur ini saya buang, karena kalau sulur tidak saya buang nanti bisa mengganggu. Mengganggunya apa? Mengganggu nutrisi jadi masuk ke sulur. Alangkah baiknya juga saya buang, karena tanaman kalau sudah ditanam manusia dan dirawat manusia berarti kita itu sudah mengambil alih untuk mengaturnya dengan keinginan kita masing-masing. Kalau mengandalkan sulur nanti akhirnya sulur tersebut bisa mengikat batangnya. Ketika batang terikat nanti bisa membuat aliran nutrisi itu terhenti. Maka dari itu saya sarankan untuk melakukan pemangkasan pada sulur. Setelah mencapai 1 meter ya, saya lakukan potes pucuk seperti ini.
Dan setelah itu saya lakukan pemupukan pembuahan. Yang waktu pertama tadi sebelum saya rebahkan seperti ini itu masih menggunakan pupuk, yaitu pupuk seimbang lah. Kalau sedikit pengen agak daunnya lebar-lebar subur ya ditinggiin nitrogennya. Tapi jika teman-teman ingin seimbang juga tidak masalah. Dan jika kita ingin membuahkan, maka waktu inilah kita lakukan masuk pupuk pembuahan. Pupuk pembuahan bisa dilakukan dengan cara pemupukan di bawah juga bisa, dan dilakukan penyemprotan juga tidak apa-apa. Terserah teman-teman, di video-video sudah saya bagikan, tinggal teman-teman itu melihatlah, membandingkan. Apalagi yang sudah sering mengikuti channel saya, insya Allah dia sudah akan paham. Nah, setelah terbentuk mata bat seperti ini ya, ini sudah saya lakukan pemangkasan atau ingin saya lakukan pemangkasan untuk pembuahan. Ini anggur mondrop ya. Anggur ini juga terkenal agak susah dibuahkan. Dia tidak bisa dibuahkan dengan cara cepat seperti anggur-anggur lainnya, seperti Ninel, seperti Jupiter. Kalau Jupiter mah tersier kecil aja kita pangkas pasti mengeluarkan bunga. Ninel juga demikian. Tetapi untuk varian tersebut, varian mondrop seperti ini, itu kita tidak bisa melakukan dengan cara secepat anggur Ninel maupun anggur Jupiter. Maka dari itu harus ada persiapan yang matang agar benar-benar tanaman anggur tersebut mengkayu dan baru kita lakukan proses pembuahan. Nah, ini teorinya seperti tadi. Setelah peremajaan cabang ya, setelah peremajaan cabang tersier, kita pangkas 2 dan kita rawat 2, nggak apa-apa. Seperti ini kita rawat semua karena pertumbuhan seimbang. Dan ketika kita melakukan pembuahan, maka kita melakukan pemangkasan di mata tunas ketiga atau keempat. Saran saya, karena seperti ini ya saya jelaskan, untuk masing-masing varian itu berbeda-beda. Ada yang mau dipangkas mepet dia bisa mengeluarkan bunga, dan ada juga jika dipangkas mepet tidak mengeluarkan bunga. Maka dari itu kita harus benar-benar mengetahui varian apa saja yang bisa dibungakan dengan cara pemangkasan pendek dan pemangkasan panjang ya. Karena ini anggur mondrop, maka pemangkasan pendek itu diperlukan karena memang cara kerjanya tanaman tersebut itu seperti ini. Kita lakukan 3 atau 4 mata tunas lah. Ini 3 mata tunas dan kita pilih tunas bat yang terbaik. Tunas bat yang terbaik itu kalau saya ya, dari pengalaman saya sendiri, itu kita harus benar-benar memilih yang tidak ada sulurnya ya. Biasanya daun kan ada sulurnya, yang belakang, yang depan tidak ada, yang sebelah lagi ada, yang sebelah tidak ada ya, maka kita melakukan pemangkasan di posisi yang tidak ada sulurnya. Di situ nanti akan mengeluarkan bunga yang lebih bagus ketimbang cabang mata tunas bat yang di belakangnya ada sulurnya ya. Kita lakukan seperti ini pemangkasan. Ini tanaman anggur saya batasi pertumbuhannya yaitu hanya 1 meter ya. Teman-teman, jika tempatnya sempit, ruangnya sempit, maka cara ini tuh sangat penting sekali untuk menjaga pertumbuhan tanaman dan membuat tanaman tetap subur. Ketika kita buahkan, nutrisi tidak mengalir kemana-mana. Dengan posisi pemangkasan pendek itu bisa membuat maksimalnya nutrisi dalam proses pembuahan ya. Ini semua saya lakukan pemangkasan dengan cara yaitu tadi pemilihan bat yang terbaik. Sudah saya jelaskan bagaimana untuk memilih bat yang terbaik. Bat yang terbaik yaitu tadi ya, saya jelaskan bahwa bat yang terbaik di belakangnya tidak ada sulurnya ya.
Sebenarnya juga bisa semua, akan tetapi kita itu kalau belajar kan mencari atau meneliti mana yang terbaik. Semua baik semua, tetapi kita mencari mana yang terbaik sehingga menghasilkan buah yang paling baik. Maka dari itu cara ini semoga bisa menjadi masukan teman-teman semua agar teman-teman itu paham, apalagi kalau pemula ya. Nah, jika teman-teman melihat kok pemangkasan saya kok mepet seperti ini, ya tidak apa-apa. Karena tujuan saya pemangkasan mepet ini agar aliran nutrisi langsung menuju ke mata bat yang paling ujung. Untuk mengobati luka bekas pangkasan biar cepat berhenti aliran nutrisinya, maka saya gunakan yaitu cat tembok seperti yang pernah saya bagikan pada video kemarin ya, agar tidak berlarut-larut air tersebut keluar. Sayang, itu nutrisi ya. Ketika kita melakukan pemangkasan seperti ini, setelah pemangkasan ya, jangan lakukan penyiraman ya, jangan melakukan penyiraman sampai tunas-tunas tersebut pecah. Dan setelah pemangkasan seperti ini kita lakukan penyemprotan. Jika teman-teman mempunyai ekoenzim ya bisa kita gunakan ekoenzim, tapi jika tidak punya ya kita gunakan yaitu fungsida ya. Fungsida juga semuanya sudah saya bagikan, tinggal kita cari video-videonya yang pernah saya bagikan. Biasanya kalau yang sering mengikuti channel Petani Hidroponik Comal, insya Allah dia paham apa yang saya sampaikan. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat untuk teman-teman semua yang nanti setelah musim hujan selesai ingin melakukan pembuahan pada tanaman anggurnya. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.